Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak kreatif di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita akan belajar lagi bersama Ruang Siar Guru. Anak kreatif, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Kali ini, anak kreatif di rumah akan belajar bersama saya, Ibu Christina Astri Wulandari, dengan materi interaksi manusia. Namun, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Anak kreatif, sudah siap belajar ya? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita belajar tentang materi interaksi manusia. Nah, anak kreatif, hari ini kita akan belajar tentang materi interaksi manusia untuk pembelajaran kelas 5, tema 2. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bentuk interaksi sosial manusia. Yang kedua, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dalam pembuatan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi. Manusia melakukan interaksi sosial maupun interaksi dengan lingkungan alam. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungan? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Menarik ya? Untuk menjawab rasa penasaran anak kreatif di rumah, mari kita perhatikan pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Interaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau lebih, di mana individu yang berperan dalam interaksi tersebut saling melakukan aksi dan reaksi, saling berhubungan, dan membaur satu sama lain. Untuk memahami beberapa contoh interaksi dalam kehidupan sehari-hari, coba anak-anak kreatif perhatikan beberapa contoh berikut ini. Gambar yang pertama adalah interaksi yang terjadi antara petani dengan para petugas dari Dinas Pertanian, di mana mereka saling membicarakan tentang budidaya tanaman yang dilakukan oleh para petani. Contoh yang kedua, yaitu interaksi yang terjadi antara anak dengan ayahnya, di mana interaksi tersebut terjadi ketika mereka sedang melakukan kegiatan menanam pohon. Contoh yang ketiga, yaitu interaksi yang dilakukan oleh guru dengan siswa-siswinya dalam kegiatan pembelajaran. Contoh yang keempat, yaitu interaksi yang dilakukan oleh sesama penari dalam pertunjukan tari Bali. Selanjutnya, anak-anak kreatif kita akan lebih memahami lagi materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang beraksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu relasi atau hubungan. Adapun jenis-jenis interaksi sosial yaitu ada 3. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi individu dengan individu yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lain atau sesama individu. Sebagai contoh, seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anaknya untuk membuang sampah di tempatnya. Interaksi individu dengan kelompok yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan sekelompok orang atau terdiri dari beberapa orang. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajar di depan kelas. Interaksi kelompok dengan kelompok yaitu interaksi yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebagai contoh, kelompok debat A yang sedang bertukar pendapat dengan kelompok debat B. Interaksi sosial terjadi di berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Sebagai contoh, adanya kegiatan jual beli barang yang terjadi di pasar antara penjual dan pembeli. Bidang yang kedua yaitu di bidang budaya. Sebagai contoh, seorang anak yang berlatih berbagai tarian daerah di sebuah sanggar tari. Bidang yang ketiga yaitu bidang politik. Sebagai contoh yaitu kegiatan pemilihan ketua desa. Selain berinteraksi dengan sesama manusia, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan.
Interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi-reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yaitu petani yang menyelesaikan musim hujan sebagai waktu untuk menanam tanaman padi. Contoh yang kedua yaitu nelayan yang menyelesaikan waktu berlayar agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Contoh yang ketiga yaitu pedagang yang menyesuaikan waktu siang hari sebagai waktu untuk berdagang minuman es. Lingkungan terdiri dari dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari komponen benda-benda bernyawa, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari komponen benda-benda tak bernyawa, seperti tanah, air, udara, dan cahaya. Untuk memahami beberapa interaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan, di mana interaksi tersebut ada yang menguntungkan dan merugikan, maka marilah kita lihat beberapa contoh gambar berikut ini. Contoh yang pertama, interaksi individu dengan lingkungan biotik, di mana kedua anak yang sedang menyirami tanaman sehingga tanaman tidak layu dan bisa terus hidup. Ini merupakan salah satu contoh dari interaksi yang menguntungkan. Contoh yang kedua yaitu interaksi individu dengan lingkungan biotik. Manusia menebangi pohon sehingga hutan menjadi gundul dan dapat menyebabkan bencana alam tanah longsor. Ini merupakan contoh interaksi yang merugikan. Dan anak-anak kreatif di rumah tidak boleh melakukannya ya. Contoh yang ketiga, interaksi individu dengan lingkungan abiotik. Manusia menggali tambang emas di dalam tanah sehingga menyebabkan bencana tanah longsor. Ini juga merupakan contoh interaksi yang merugikan. Anak-anak kreatif di rumah sudah jelas ya tentang apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang materi interaksi manusia dengan lingkungan maupun interaksi manusia secara sosial. Untuk memperdalam lagi materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kreatif kerjakan di rumah ya. Tugas yang pertama yaitu tuliskan 3 contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar daerahmu atau lingkungan. Yang kedua, jika manusia butuh lingkungan untuk bertahan hidup, apakah alam juga membutuhkan manusia? Tuliskan pendapatmu sendiri ya. Kalau anak-anak kreatif semua membutuhkan bantuan, silahkan bertanya dengan Bapak Ibu guru yang ada di rumah ataupun di sekolah. Sebelum berpamitan, Ibu mohon ingat-ingat pesan Bu Wulan baik-baik ya. Yang pertama, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, selalu cuci tangan secara teratur, gunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua, jangan lupa nonton YouTube-nya ketika ada orang tua yang mendampingi. Yang ketiga, jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share channel Ruang Siar Guru. Sekian dari Bu Wulan, banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.